Hampir 3 tahun sejak invasi besar Rusia ke Ukraina, perang masih berkecamuk tanpa tanda-tanda berakhir. Di tengah situasi yang makin rumit, para pemimpin Eropa kembali berkumpul, kali ini di Paris, untuk membahas satu pertanyaan krusial. Siapa yang akan menjamin keamanan Ukraina setelah perang? Dengan Amerika Serikat yang ragu-ragu, Rusia yang menolak gencatan senjata, dan Uni Eropa yang terpecah, dunia barat kini berada di persimpangan jalan. Apa rencananya? Apakah pasukan Eropa benar-benar akan dikirim ke Ukraina? Dan yang paling penting, apa arti semua ini bagi masa depan keamanan Eropa? Mari kita bahas. Sebuah kelompok bernama Koalisi yang Bersedia, Coalition of the Willing, terdiri dari sekitar 30 negara pendukung Ukraina, terus mengadakan pembicaraan untuk merancang dukungan militer dan keamanan jangka panjang bagi Kiev. Dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, pertemuan di Paris membahas gagasan tentang pasukan meyakinkan Reassurance Force yang akan ditempatkan di Ukraina jika ada gencatan senjata. Tujuannya jelas, mencegah Putin menyerang lagi di masa depan. Namun, ada satu syarat utama dari Prancis dan Inggris. AS harus terlibat, tanpa dukungan Amerika Serikat, terutama dalam hal intelijen, pertahanan udara, dan ancaman balasan. Rencana ini dianggap tidak realistis, bahkan berisiko tinggi. Amerika Serikat saat ini dipimpin oleh Donald Trump, yang sikapnya terhadap Ukraina masih sangat ambigu. Trump memang mengaku kecewa pada Putin, sempat bertemu dengannya di Alaska pada Agustus, dan mengancam akan menjatuhkan sanksi jika perang tak dihentikan. Tapi hasilnya, nol, Putin tidak bergeming. Bahkan, Trump justru mundur dari tuntutan gencatan senjata dan mulai mendukung ide perdamaian selama perang berlanjut, posisi yang sangat menguntungkan Moskow. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak ada jaminan Trump akan menepati janji. Ingat, dia pernah menarik AS dari perjanjian iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran. Bagaimana mungkin Eropa percaya dia akan mengirim jet tempur jika Rusia menyerang pasukan barat di Ukraina? Pertanyaan besar lainnya, apakah gencatan senjata benar-benar mungkin? Jawabannya, belum. Putin belum menunjukkan niat untuk berhenti. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan bahwa Zelensky tidak dianggap sebagai presiden yang sah oleh Moskow. Artinya, mereka menolak bernegosiasi dengannya sama sekali. Di sisi lain, meski Zelensky terbuka untuk dialog, dia tidak akan mengorbankan kedaulatan Ukraina. Sementara itu, Trump lebih memilih perundingan damai tanpa hentikan tembakan, sesuatu yang bisa dimanfaatkan Rusia untuk terus maju di medan perang. François Hesbourg, ahli strategi Prancis, menyimpulkan dengan pertanyaan retoris. Jika Putin tidak mau gencatan senjata, dan Trump tidak menuntutnya, lalu apa peluang gencatan senjata terjadi? Bayangkan, pasukan Inggris, Prancis, Estonia, mungkin juga Jerman, berada di kota-kota Ukraina. Apakah itu akan mencegah serangan Rusia? Ahli militer seperti Ben Hodges, mantan komandan Angkatan Darat AS di Eropa, memperingatkan, tanpa misi jelas, pasukan itu tidak akan punya kredibilitas. Menempatkan tentara barat di desa-desa Ukraina tanpa tujuan jelas? Itu tidak akan mengintimidasi Rusia sama sekali. Pasukan ini kemungkinan besar akan fokus pada pelatihan tentara Ukraina dan ditempatkan jauh dari garis depan. Tapi risiko serangan rudal atau drone tetap tinggi. Jadi, di mana kita sekarang? Tidak ada gencatan senjata. AS tidak konsisten. Putin tidak berniat berhenti. Eropa terpecah, ada yang siap kirim tentara, ada yang menolak. Dengan semua ketidakpastian ini, banyak ahli menyarankan satu hal, daripada mengirim pasukan, lebih baik kirim senjata. Ed Arnold bilang, opsi terbaik mungkin adalah memberi Ukraina banyak senjata dan amunisi. Karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan banyak pakar, tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak ada pilihan yang bagus, terutama bagi Eropa. Bagaimana menurutmu? Haruskah Eropa berani kirim pasukan meski risikonya tinggi? Apakah Amerika Serikat masih bisa dipercaya sebagai sekutu? Atau justru, fokus harus tetap pada persenjataan dan dukungan ekonomi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update berita geopolitik terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.